Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ya wa ana radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzah an-syuraka'i wal amsal الذي بين بعباده الحرام من الحلال. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalam taslim katsira ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral jamaah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang saudara yang berbahagia, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena banyak di antara kita yang hadir pada sholat Jumat siang hari ini, ada yang bertakwa itu hanya di masjid saja. Ketika di luar masjid tidak bertakwa. Ada juga yang ketika di rumah sangat bertakwa, tapi di luar rumah tidak bertakwa. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan banyak saudara hadir, marilah dimanapun kita berada, apapun proses yang kita ambil pada sekarang, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada semuanya yang mau bertakwa. Apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu, akan dijadikan untuknya min amri dari seluruh urusannya, apapun urusannya, baik itu di rumah atau di rumah di kantor, di lapangan, di jalan, dan sebagainya, ataupun di pemerintahan. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, niscaya semua urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhzil sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari sesuatu. Karenanya, kalau ada orang yang pura-pura bertakwa atau bertakwa bujuk-bujukan, maka kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi tentu akan sulit pula dalam berlaku. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala bertakwa, niscaya kesulitan yang dihadapi Allah yang akan memberikan solusi. Para jemaah yang berbahagia, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita beberapa hari yang lalu melaksanakan ibadah haji sudah banyak yang hilang. Di antara beliau kami ada yang berpikir apa misalnya ke sana,
kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan terkesan jamaah yang berbahagia. Ada di antara guru kalimat yang berpikir seperti ini, karena sesungguhnya panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada guru kalimat ini sekali Allah akan memberi jalan untuk bisa sampai ke sana. Para jemaah yang berbahagia, ada cerita di balik Dzulhijjah di mana ketakwaan Ibrahim dan keluarganya perlu kita coba. Apa itu jemaah yang berbahagia? Malaikat Jibril itu menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Ibrahim itu diberi julukan Khalilullah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Padahal Ibrahim itu hartanya melimpah, dan belum tentu orang yang punya harta melimpah itu ibadahnya itu tidak kepikiran dengan harta. Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau memuji Ibrahim silakan. Akhirnya malaikat tersebut menjadi manusia, artinya ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala bentuknya dirupakan seperti manusia, datang kepada Ibrahim. Jamaah yang berbahagia, ketika malaikat itu datang kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang pertama dia sampaikan, Ibrahim, saya minta kambingnya. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu kaya, kambingnya tidak terhitung saking banyaknya, dan saking banyaknya pula kambingnya Nabi Ibrahim. Kalau mengembalikan Nabi Ibrahim itu dibantu oleh anjing-anjing, dan setiap anjingnya Nabi Ibrahim itu diberi kalung terbuat dari emas. Para jamaah yang berbahagia, artinya Nabi Ibrahim sangat kaya raya. Ketika orang itu datang kepada Nabi Ibrahim dan meminta kambing, Nabi Ibrahim tidak bertanya apa-apa. Ambil kambing yang paling kamu suka. Masya Allah. Akhirnya orang tersebut mengambil kambing yang paling dia suka, mungkin yang paling yang paling istimewa, diambil satu. Kayaknya kalau ayam berbahagia, orang tersebut kembali lagi di suatu hari dengan mengatakan, Ibrahim, aku minta kambing. Nabi Ibrahim itu tidak mengatakan sesuatu yang penting, hanya mengatakan, ambil separuh kambing yang saya miliki. Diambil separuh kemenang, dan orang itu betul-betul membawa itu. Diambil separuh dari kepemilikan Nabi Ibrahim. Amin. Kuasanya Allah di suatu hari lagi orang itu datang, Ibrahim, Ibrahim, saya minta kambing. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ambil semua kambing saya beserta anjing-anjing. Jemaah yang berbahagia, mungkin misalnya pulau kali panjenengan, ada orang yang datang, orang yang sama datang 3 kali, permintaannya sama. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, konsol, mereka tidak balik lagi. Mungkin pertanyaan, tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak bertanya. Malah malaikatnya akhirnya heran. Dan rasa heran itu bertanya, kok tak aku ini sobo? Enggak. Loh, kambingmu tidak cukup. Apa berarti kamu mewakili Gusti Allah untuk mengambil kambing-kambingnya Gusti Allah? Terus ya Allah kan kambing kamu, biar ibadah saya tidak kepikiran tentang kamu. Ini kata Nabi Ibrahim sampai seperti itu. Ini kalau kalian panjenengan ngobrol berat sini, siapa yang berat ngobrol? Sangat-sangat apa yang saya sampaikan mungkin prakteknya masuk karena berhubungan dengan harta. Ketika Nabi Ibrahim terakhirnya menyampaikan kepada mereka, andai kata saya diberikan seorang putra, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dikurbankan secara akal-akal. Nah itu perjalanan mereka. Saat itulah Nabi Ibrahim kemudian menjadi Khalil atau dijuluki kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pada jemaah ini tentang hari. Kemudian tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah
Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikanlah wilayah beserta masyarakatnya ini dengan rezeki yang berbentuk buah-buahan. Para jemaah mungkin di antara kalian yang sudah pergi ke Makkah ketika Ramadan, di sana banyak sekali buah-buahan yang tidak ada pohonnya. Ada pisang, ada rambutan, ada macam-macam. Mungkin itulah salah satu doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa Nabi Ibrahim sampai berdoa seperti itu? Karena pada saat itu baginya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan putranya yang masih bayi itu beserta istrinya Hajar di suatu tempat yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, kamu bom, kamu batu, sampai istrinya itu Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kamu di sini, ya Allah. Andai kata mungkin hati ini gak tega saat-saatnya sama yang gak mau apa-apa, tapi Nabi Ibrahim mengikutkan demi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya pun juga menyetujui. Andai kata gak setuju, mungkin gak mau ditinggalkan di situ, bahkan mungkin milong-milong Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim pergi? Apa mulai kemudian Qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Jadikanlah wilayah ini wilayah yang aman dan berilah masyarakat rezeki berbentuk jamaah yang murah itu. Dulu kali dengan malam bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Apa itu permintaan dulu kali insya Allah akan terkabul. Di antara kisah yang sangat memilukan dan praktik sangat tentang Quran. Artinya apa? Antara Ibrahim dan istrinya beserta anaknya itu kompak. Andai kata keluarga ini tidak kompak, misalnya tidak akan terjadi sampai yang namanya Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan kemudian sampai ada kisah sumber Zam-Zam pada saat itu. Oleh karenanya pada jemaah ini saya mengajak sekali kepada kita muslim untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah pasti semua permasalahan kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada jemaah yang bertakwa, ketika Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putra, Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan, tetapi dimusyawarah. Salah satu pemusyawarahannya yang begini, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, memerintah untuk siapa, apa perintahnya mas? Aku juga mungkin boleh putra, cikot, awak juga cikot, anak itu. Itu perintah besar. Kalau memang itu betul perintah Allah Subhanahu wa taala, area itu mandikan, kasih baju yang paling bagus, karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail, putranya. Nabi Ismail ditanya, ya Ismail diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ayat untuk memberikan, ya laksanakan, insya Allah kau akan menemui aku sebagai orang yang sama. Jadi tidak langsung dikerjakan, ada permusyawarah. Mungkin di antara kalian pandangan ketika mau, biasanya ini ketika mau menyekolahkan putra atau putri, memondokkan putra atau putri, biasanya tidak boleh bekerja sendiri. Karena tiba-tiba ada sebuah diberi kalau susah untuk kerjasama. Insya Allah dengan kerjasama antara keluarga itu Allah Subhanahu wa taala beroleh pandangan aku kepada Allah Subhanahu wa taala bisa solusinya Allah akan memberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkali-kali yang bisa melaksanakan ayat ini seperti yang sudah disampaikan prakteknya Rasul, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah meneladani kisah Nabi Ibrahim yang ingin selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermusyawarah ketika kita akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mudah melakukan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه بالآيات والذكر الحكيم وتقبل ومنكم برحمته إنه هو الغفور الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن معاشر الكلمات بالدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قلبه فقد قال تعالى ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلمنا انك حميد مجيد ووضعت عن الافعال وخبر شديد ان تكتب عمر وعصما معنا وعن ذلك مدد وسلم الى يوم الدين وارحمنا ما بك وانت الرحمن اللهم اغفر لمسلمين مسلمات والمؤمنين المؤمنات والاحياء منهم انك سميع قريب مجيب الدعاء ويقول بالحاجه الله وغفر الذنوب والخطايا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور اللهم اخرجنا من الظلمات اللهم اخرجنا من الظلمات توكل على في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوا الله به ولا ذكر الله اكبر.